Oke. Kemudian pembiayaan masa pensiun tadi, kapan ingin pensiun, apakah ingin lebih cepat, gitu ya, itu kita akan gali lebih dalam, gitu ya. Meskipun nggak ada sih sebenarnya early retirement ya kalau di Indonesia. Saya bikin materi kemarin, nanti akan saya posting di Instagram minggu depan. Early retirement, ya, there is no such a thing as early retirement in Indonesia. Kalau menurut saya ya. Karena kenapa? Karena retirement di Indonesia 55, gitu ya. Kalau lo early, lo mau dari umur berapa? 40, gitu, 45, gitu ya. Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya early retirement, terus kemudian duitnya gimana, gitu ya? Anda retire umur 45 misalnya, gitu kan? Anda mulai kerja umur 25, itu cuma 20 tahun loh nyari duitnya loh. Ya, cukup nggak tuh? Atau retire umur 35 misalnya. Kan banyak tuh anak-anak sekarang loh, saya mau retire early Pak, 35 udah cukup. Ya, lo baru mulai kerja umur 27, gitu. Ya kan? 8 tahun dapat apa? Ngumpulin duit, gitu ya. Itu kadang-kadang kita harus ajak ngobrol dulu. Ya. Terus kemudian apa yang ingin dikerjakan semasa pensiun ini penting, dan ini salah satu modul saya ketika ngomongin pelatihan buat pensiunan. Ya, ini kita bahas detail banget ya. Karena kenapa? Karena ketika kita pensiun kan income stop. Everything that we do during retirement it cost money. Ya, duitnya mesti ada, income-nya nol, zero. Itu harus diperhitungkan dari sekarang ya, termasuk juga asuransinya dan sebagainya dan sebagainya. Apakah kantor tempat bekerja memiliki tunjangan pensiun tuh tadi ya, dana pensiun ada apa enggak ya, kalau ada berapa, kemudian rate inflasinya berapa yang mau dipakai ya. Ini semua ditanyakan. Tujuan investasi lainnya misalnya sekolah ya, apakah klien ingin membiayai sekolah dari TK sampai kuliah gitu ya. Di zaman sekarang ada beberapa keluarga yang udah deh mama kewajibannya cuma sampai SMA aja, SMK, habis itu kamu kuliah cari sendiri misalnya gitu ya. Bisa pakai beasiswa, bisa kamu kerja dulu, gitu. Banyak sekarang ya lulusan-lulusan SMK yang dia kerja dulu, nabung sambil kerja sambil kuliah. Terus kemana anak akan dikirimkan untuk sekolah? Nah itu masing-masing tingkatan ada gitu ya. Penting sekali untuk pinpoint sekolahnya. Saya mau masuk, saya pengen anak saya masuk TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Itu penting sekali untuk kita tahu biayanya berapa, cost-nya berapa, gitu ya. Nanti pas kita ngomong dana pendidikan akan kelihatan ya. Kemudian berapa besar biaya sekolah tersebut saat ini ya di masing-masing jenjang ya. Kemudian sekolah mewah not necessary mahal, belum tentu ya. Jadi misalnya Anda masukin anak Anda SMA atau SMP di name it lah, misalnya BINUS misalnya, atau UPH gitu, atau Global School gitu ya. Terkadang kita kaget gitu dengar biaya sekolahnya. Hah? Berapa? 4,5 juta? Hah? 6 juta gitu misalnya per bulan gitu. Tapi tolong diperhatikan juga benefitnya gitu loh. Kadang-kadang yang terjadi adalah kita bayar sekolah negeri murah gitu ya, atau sekolah swasta murah, tapi kita mesti tambahin dia les ini, les itu, les ini, les itu, yang end up-nya harganya sama, bahkan mungkin bisa lebih mahal daripada dia masuk sekolah mahal tadi, gitu ya. Consider mahal buat kita ya. Gitu. Jadi misalnya masuk global school, kayak ponakan saya masuk global school, berapa uang sekolahnya? 9 juta, gitu kan. 9 juta per bulan uang sekolah. Terus sementara sekolah lain tuh sekitar 4 juta. Terus adik saya bilang, iya tapi kan gue 9 juta dia udah dapat makan, gue nggak perlu mikir makan, dia bilang gitu, karena pakai tapping ya, pakai kartu di kafetarianya mereka. Terus dia udah dapat tambahan kelas-kelas apa gitu. Terus kemudian dapat ekstrakurikulernya ada polo air, ada berkuda dan sebagainya. Which is ekstrakurikulernya sendiri kalau dihitung bisa 1-2 juta per satu ekstrakurikuler, dan dia bisa milih 3 ekstrakurikuler. Terus mikir-mikir, iya ya, berarti nggak mahal juga ya gitu, masih sekolah-sekolah kayak gitu nyata gitu ya. Terus berapa kenaikan biaya sekolah tersebut rata-rata per tahun ya. Nah ini penting karena tiap sekolah beda-beda, jadi nanti kita harus ngeceknya ke sekolahnya langsung, jadi nggak bisa menggunakan hitungan inflasi pemerintah 5%, 10% konsumsi, kita pakai 10% buat sekolah, doesn't work ya. Itu nanti pas bahas materi dana pendidikan kita bahas ya. Pembelian rumah, berapa harga asetnya sekarang, ya, kapan aset itu ingin dimiliki, DP-nya misalnya, atau nanti pakai KPR, KPA.
berapa banyak tabungan yang telah dialokasikan, yang disiapkan, ya, rate inflasinya mau dipakai berapa, ngitungnya kenaikan harga rumah berapa. Kemudian perlindungan, ya, jiwa, apakah kepala keluarga ingin melindungi keluarga apabila terjadi kematian, misalnya, nah itu harus ditanyakan juga, gitu ya. Siapa namanya, bapaknya misalnya atau ibunya, ya. Apakah pasangan ini juga dilindungi apabila terjadi kematian, misalnya. Seberapa besar tunjangan kematian yang sebenarnya dibutuhkan, kita akan hitung UP-nya berapa, yang real UP-nya, dengan beberapa skenario. Ya. Seberapa besar tunjangan kematian diberikan oleh perusahaan tempat kerja kalau dia dapat, ya, di beberapa tempat eksekutif dapat, most of the time nggak dapat asuransi jiwa, biasanya yang di-cover adalah asuransi kesehatan. Terus berapa besar dan jenis asuransi apa saja yang udah dimiliki saat ini. Kita kumpulin tuh, kalau nasabahnya punya 1 polis, 2 polis. Saya pernah punya nasabah yang punya 20 polis. Ya, 20 polis kita kumpulin, itu pun masih salah beli. Ya. Jadi akhirnya kita, apa istilahnya, kita nyebutnya restructure. Ya, kita restructure dari 20 polis, akhirnya kita tutup 13, kita pertahankan 7 yang ada, ya, 7 polis yang ada. Terus dari 7 kita tambahin sekitar 2 polis baru, jadi total-total dia punya 9. Gitu ya. Jadi nggak serta-merta semuanya harus dimatiin, enggak. Kita lihat mana yang masih bagus, mana yang bisa diselamatkan, mana yang memang benefitnya bagus gitu ya, dan sebagainya itu coba kita selamatkan. Kalau yang memang benar-benar nggak bisa diselamatkan, ya udah mau nggak mau kita tutup. Kemudian perlindungan kesehatan, apakah kepala keluarga dan keluarga secara keseluruhan dilindungi asuransi kesehatan dari tempat bekerja saat ini? Ini penting buat siapa? Buat mereka yang istrinya kerja di kantoran, suaminya entrepreneur. Nah, ini banyak sekali kayak gitu ya. Istri kerja di perusahaan, apakah BUMN, apakah swasta, tapi suaminya entrepreneur. Gitu ya. Asuransi anak di cover, suami nggak di cover. Belum tentu. Gitu ya. Nanti akan tergantung dari jenis asuransi yang diambil oleh si perusahaan tersebut. Ya. Jadi kita mesti cek lagi. Kemudian seberapa besar perlindungan tersebut, apakah sudah mencukupi atau belum, ya? Apakah klien dan pasangan memiliki asuransi profesi, ya? Kalau ini untuk profesi khusus ya, dan seberapa besar asuransi profesi. Ini asuransi rumah, aset ya, mobil, ya seberapa besar nilai aset tersebut. Penting untuk dibahas rumah, mobil karena gini, orang Indonesia itu bukan kadang-kadang, yang sering terjadi itu adalah mereka punya asuransi ketika mereka nyicil, ya, nyicil rumah, nyicil mobil, itu kan karena asuransi kan mandatory, ya, asuransi aset itu mandatory, gitu kan, terus asuransi jiwa juga mandatory, gitu. Nah, tapi begitu asetnya selesai dicicil, lunas nih, oke udah lunas, gitu. Terus yang mereka lupa apa? Mereka nggak perpanjang tuh asuransi rumah, mobil. Delalahnya nih, sialnya itu selalu kejadian setelah asuransinya lapse, setelah nggak di cover, ya. Jadi kayak contohnya kemarin ada siapa tuh, Via Valen misalnya ya, mobilnya dibakar orang gitu kan. Saya nggak tahu tuh kasusnya kayak gimana, tapi dia cerita gitu bahwa saya baca di Instagram apa di Lambe Turah ya, bahwa dia itu baru selesai bayar asuransi bulan Maret kalau nggak salah, Maret apa Mei gitu. Ya kan, sementara mobilnya kemarin dibakar orang di bulan Juni apa kapan ya kan. Nah kayak gitu jangan sampai itu terjadi ya. Apakah aset tersebut telah memiliki perlindungan dari terjadi sesuatu? Apakah perlindungan tersebut telah mencukupi? Itu mesti kita cek juga. Ya, saya pernah punya klien, bukan klien sih sebenarnya. Jadi beliau itu salah satu direksi Bursa Efek Indonesia. Coba bayangin ya. Dia adalah salah satu bekas direksi dari Bursa Efek Indonesia. Ikutan kelas kita waktu itu. Terus, jadi saya tahu kasus ini dari istrinya. Istrinya itu I.O. Istrinya itu ngajak saya talk show, gitu ya. Keliling Indonesia memperkenalkan pasar modal. Istrinya bilang, Bar, gue bingung ya, dia bilang gitu. Kenapa? Laki gue tuh ngefans banget sama lu, gitu ceritanya. Terus saya bilang, loh kenapa? Enggak, soalnya dia pernah ikut kelas lo nih waktu itu, dia bilang gitu. Terus lo ngomongin masalah asuransi aset, dia bilang gitu, ya kan? Terus lo tau nggak apa yang terjadi? Begitu dia ikutan kelas, selesai kelas, dia langsung asuransi rumah gue, gitu. Ini rumah baru, saya lupa baru dibeli atau baru selesai cicilannya, saya lupa. Pokoknya ini rumah baru aja. Lo tahu apa yang terjadi? Dia bilang gitu. 6 bulan habis rumah itu diasuransiin, kebakaran dong, dia bilang gitu. Habis bles-bles dong, rumahnya habis. Dia bilang gitu.
Untungnya laki gue beli asuransi yang full coverage rumah plus ada namanya asuransi evakuasi. Jadi dia beli juga tempat buat evakuasinya, tempat buat nunggu sementara rumahnya dibangun lagi. Kan asuransi harus ngebangun rumahnya lagi kan. Gitu. Jadi gue selama 9 bulan, dia bilang gue tinggal di hotel yang dibiayai oleh asuransi, dia bilang gitu, yang dia juga ngebangun rumah gue, dia bilang gitu. Jadi gue nggak heran nih, laki gue ngefans banget sama lu karena apa yang ada di omongan lu kejadian dilakukan sama dia dan dilalah musibahnya datang. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Wasiat ya, apakah anak telah dewasa secara hukum ya? Dewasa secara hukum berapa usia? 21 tahun ya, atau sudah menikah. Kemudian apabila belum, apakah suami istri sering berpergian secara bersama-sama? Nah, ini penting juga ya. Suami istri kan biasanya liburan, acara kantor, ini biasanya teman-teman agen tuh, acara kantor berangkat sama pasangan, waduh, Anda agen asuransi, pisah pesawat Bu, Pak. Suami berangkat sendiri, istri berangkat sendiri, ya, risk management penting, ya, gitu. Jangan sampai ntar satu pesawatnya kenapa-napa, telat, ya. Apakah sudah memiliki wasiat buat anak-anak? Itu juga pertanyaan yang kita tanyakan ke klien. Oke, kita lanjutkan materinya. Ya, kelengkapan dokumen pendukung, ya, ini sih basically semua dokumen personal sama dokumen keuangan ya, fotokopi NPWP, KTP, akte kelahiran, ya, polis asuransi, polis asuransi jiwa, asuransi mobil, kendaraan, asuransi, semua asuransi lah ya, dana pendidikan kalau dia punya, dana pensiun, jam sostek, laporan investasinya, saham, obligasi gitu ya, bank statement kalau ada, wasiat kalau punya, terus daftar aset tetap termasuk tadi sertifikatnya. Kalau saya sih ngumpulin sampai semua ya. Daftar investasi, emas, misalnya lukisan dan sebagainya, NPWP, bukti setor pajak, ya itu semua kita kumpulkan.